Dukun bayaran itu menyentuh fotomu, terdiam lama, lalu tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Katanya, kamu sedang membawa cahaya yang bisa mengubah jalan hidup orang lain, termasuk seseorang yang pernah menyakitimu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Dukun Sakti itu bilang hal ini ke orang yang bawa fotomu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Five of Swords membuka pembacaan ini dengan luka lama yang masih terasa perih. Sebuah kenangan pahit tentang masa lalu yang sulit dan penuh perjuangan. Dukun itu melihat bahwa kamu pernah berjuang dalam hubungan yang tak seimbang. Sebuah hubungan di mana kamu memberikan segalanya. Cinta, dukungan, waktu, energi, namun tidak mendapatkan apapun sebagai imbalannya. Sebuah ketidakadilan yang meninggalkan bekas luka yang dalam. Seseorang pernah mempermainkanmu secara emosional, memanfaatkan kebaikan hatimu, membuatmu merasa sendirian meskipun kamu sudah memberikan segalanya. Sebuah pengalaman yang menyakitkan, sebuah pengkhianatan yang meninggalkan bekas luka yang dalam di hatimu. Kamu merasa lelah, terluka, dan mungkin merasa kalah dalam pertempuran emosional itu. Tetapi aura itu tidak pudar, cahaya di dalam dirimu tidak padam, justru semakin kuat, seperti api yang membakar semakin terang. Setelah melewati badai, kamu tidak hancur oleh pengalaman itu. Kamu justru tumbuh lebih kuat. Luka itu tidak melemahkanmu, melainkan membentukmu. Kamu belajar dari pengalaman itu. Kamu menjadi lebih bijak, lebih hati-hati, dan lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah bukti bahwa kamu memiliki ketahanan yang luar biasa. Kamu mampu bangkit kembali setelah jatuh. Kamu mampu menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri. Bahkan ketika orang lain mencoba menghancurkanmu, kamu adalah pejuang yang tangguh, tidak mudah menyerah pada kesulitan. Kamu adalah bukti bahwa luka tidak harus menjadi akhir, melainkan bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah, sebuah transformasi yang luar biasa yang lahir dari penderitaan. Five of Wands menunjukkan konflik batin yang pernah menguras energimu, sebuah pertarungan di dalam dirimu sendiri, antara keinginan dan ketakutan, antara harapan dan kekecewaan, banyak pertentangan, persaingan tak sehat dari lingkungan sekitarmu, dan situasi yang memaksamu untuk terus membuktikan diri kepada orang lain. Kamu merasa seperti harus terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan, untuk membuktikan bahwa kamu layak. Kamu merasa lelah dengan semua drama dan konflik yang terus-menerus menghampirimu. Kamu merasa seperti sedang berperang dengan dunia. Sebuah perjuangan yang melelahkan. Tetapi dukun itu berkata, dia tidak kalah, dia sedang dibentuk. Sebuah kalimat yang penuh makna dan penghiburan, kamu tidak kalah dalam pertempuran itu. Kamu sedang dibentuk oleh pengalaman itu. Kamu sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh. Konflik itu tidak menghancurkanmu, melainkan membuatmu semakin kuat. Kamu belajar bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana berdiri tegak di tengah badai, bagaimana menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih tangguh, lebih berani, dan lebih percaya diri. Kamu tidak lagi takut menghadapi tantangan. Kamu tahu bahwa kamu bisa mengatasi segala sesuatu yang datang. Kamu adalah bukti bahwa kesulitan tidak harus menjadi penghalang, melainkan bisa menjadi tangga menuju pertumbuhan. Kamu adalah pejuang yang tidak pernah menyerah. Kamu terus berjuang. Dan dalam perjuangan itu, kamu menemukan kekuatanmu yang sebenarnya, sebuah kekuatan yang lahir dari ketahanan dan keteguhan hati. Nine of Swords memperlihatkan malam-malam penuh kekhawatiran, penyesalan, dan rasa tidak berharga yang dulu pernah kamu rasakan. Saat kegelapan menyelimutimu, saat kamu merasa sendirian dalam kesedihanmu, saat kamu meragukan dirimu sendiri, saat kamu merasa bahwa kamu tidak cukup baik, saat kamu merasa bahwa kamu tidak layak untuk dicintai, sebuah periode yang gelap dan menyakitkan.
Saat kamu merasa terjebak dalam pikiran negatifmu sendiri, tetapi dari kegelapan itulah aura terangmu muncul. Seperti bunga yang mekar di tengah malam. Cahaya di dalam dirimu bersinar. Paling terang saat kamu berada dalam kegelapan, katanya. Cahaya yang paling tulus, lahir dari hati yang pernah hancur. Dari hati yang telah melewati penderitaan dan menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Kamu adalah bukti bahwa luka tidak harus menjadi akhir, melainkan bisa menjadi awal dari sesuatu yang indah. Kamu telah melewati masa-masa sulit. Kamu telah merasakan sakit yang mendalam. Tetapi kamu tidak membiarkan sakit itu menghancurkanmu. Kamu menggunakan sakit itu sebagai bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Kamu menemukan cahaya di dalam dirimu sendiri. Dan cahaya itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kamu adalah simbol harapan. Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan tergelap sekalipun, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dan cahaya itu ada di dalam dirimu. Sebuah kekuatan yang lahir dari kerentanan dan ketahanan. King of Pentacles Reversed menandakan bahwa kamu pernah kehilangan stabilitas, baik secara emosi, materi maupun kepercayaan diri. Sebuah periode ketidakpastian dan ketidakamanan dalam hidupmu. Kamu merasa goyah, tidak yakin dengan langkahmu. Kamu mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, atau kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Sebuah pengalaman yang sulit yang membuatmu merasa tidak berdaya. Tetapi aura kamu sekarang memancarkan energi bahwa kamu siap bangkit. Kamu tidak akan membiarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Kamu siap membangun kembali hidupmu dari awal jika perlu. Bukan untuk balas dendam pada siapapun yang telah melukaimu, tapi untuk hidup dengan nilai yang kamu yakini sendiri. Untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Kamu siap mengambil kendali atas hidupmu sendiri. Kamu siap membangun fondasi yang kokoh untuk masa depanmu. Kamu siap meraih kembali stabilitas yang pernah hilang. Kamu siap membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Kamu menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri. Kamu adalah penguasa takdirmu sendiri. Kamu siap membangun kerajaanmu sendiri, berdasarkan nilai-nilai yang kamu yakini. Sebuah kebangkitan yang luar biasa, sebuah bukti bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Kamu adalah phoenix yang bangkit dari abu. Lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Siap untuk menghadapi dunia dengan percaya diri. Ace of Wands menjadi titik balik. Sebuah awal yang baru yang penuh dengan potensi. Dukun itu melihat ada api baru di dalam dirinya. Keinginan untuk hidup kembali, untuk mencipta, untuk memberi dan membuka diri, tapi kali ini dengan bijaksana. Sebuah api yang menyala kembali, sebuah gairah yang baru, sebuah energi yang membara. Kamu memiliki keinginan yang kuat untuk hidup sepenuhnya, untuk menciptakan sesuatu yang bermakna, untuk memberi pada dunia, dan untuk membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru. Tetapi kali ini dengan bijaksana, kamu telah belajar dari pengalaman masa lalu. Kamu tidak akan lagi terburu-buru. Kamu akan mengambil langkah dengan hati-hati. Kamu akan menggunakan kebijaksanaanmu untuk membuat keputusan yang tepat. Ini adalah tanda bahwa babak baru telah dimulai dalam hidupmu. Sebuah babak yang penuh dengan potensi dan kemungkinan. Kamu memiliki energi baru, semangat baru, dan visi baru. Kamu siap untuk memulai perjalanan baru. Kamu siap untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Kamu siap untuk menggunakan energimu untuk kebaikan yang lebih besar. Kamu adalah pencipta. Kamu memiliki kekuatan untuk mewujudkan impianmu menjadi kenyataan. Kamu adalah pembawa obor, menyalakan api di dalam dirimu sendiri dan di dalam hati orang lain. Sebuah awal yang menjanjikan. Sebuah bukti bahwa kamu siap untuk memulai kembali dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang baru. Membawa energi positif kemanapun kamu pergi. The Wheel of Fortune menguatkan bahwa perubahan besar sedang terjadi dalam hidupmu. Roda takdir sedang berputar, membawa perubahan yang tidak bisa dihindari, sebuah perputaran nasib yang menguntungkan. Aura keberuntungan mulai mengitari kamu, menarik segala sesuatu yang baik ke dalam hidupmu. Orang-orang yang dulu menjauh,
kini mulai tertarik kembali, melihat cahaya baru dalam dirimu. Mereka ingin menjadi bagian dari kehidupanmu yang baru. Mereka melihat potensi dalam dirimu. Tetapi dukun itu memperingatkan, kamu harus memilih dengan hati, bukan dengan luka. Jangan biarkan luka masa lalu memengaruhi keputusanmu. Jangan memilih orang berdasarkan kebutuhan untuk menyembuhkan luka lama. Pilihlah orang yang benar-benar baik untukmu. Pilihlah orang yang menghargaimu. Pilihlah orang yang datang dengan niat yang tulus. Sebuah pengingat untuk mendengarkan suara hatimu, bukan suara ketakutan atau kesepian. Kamu memiliki kesempatan untuk memulai kembali, untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Tetapi kamu harus membuat pilihan yang bijak. Kamu harus mengikuti intuisi, bukan emosi sesaat. Roda takdir sedang berputar, membawa kesempatan baru. Tetapi kamu harus siap untuk membuat keputusan yang tepat. Sebuah momen yang menentukan. Sebuah bukti bahwa kamu memiliki kendali atas takdirmu sendiri. Kamu bisa memilih jalan yang ingin kamu tempuh. Sebuah kesempatan emas yang tidak boleh kamu sia-siakan. Ten of Cups reverse menunjukkan bahwa meski kamu terlihat bahagia di luar, ada keinginan terdalam akan koneksi sejati yang belum terpenuhi. Sebuah ruang kosong di dalam hatimu yang menunggu untuk diisi oleh cinta sejati. Kamu mungkin memiliki kehidupan yang baik, teman-teman yang baik, karier yang sukses. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Sebuah koneksi yang mendalam yang kamu dambakan. Sebuah hubungan yang utuh dan penuh makna. Tetapi jangan takut. Dukun itu melihat bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah ruang yang Tuhan kosongkan untuk seseorang yang benar-benar layak bagimu. Seseorang yang akan mengisi ruang kosong itu dengan cinta sejati. Seseorang yang akan melengkapi dirimu. Ini adalah tanda bahwa kamu belum menemukan belahan jiwamu. Tetapi dia sedang dalam perjalanan. Kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu tidak perlu berkompromi dengan keinginanmu. Kamu pantas mendapatkan cinta sejati. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang akan mencintaimu seutuhnya. Dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, ruang kosong itu adalah bukti bahwa kamu sedang menunggu seseorang yang istimewa. Seseorang yang akan membawa kebahagiaan dan kepuasan sejati dalam hidupmu. Sebuah pengingat bahwa penantianmu akan segera berakhir. Dan bahwa kamu akan menemukan cinta yang kamu dambakan. Sebuah janji dari semesta. Sebuah harapan yang akan segera terwujud. The Emperor muncul sebagai lambang dari versi dirimu yang sekarang. Kuat, tenang, tidak mudah digoyahkan oleh badai kehidupan. Kamu telah menjadi penguasa dirimu sendiri. Kamu memiliki kendali atas emosimu, atas pikiranmu, atas tindakanmu. Kamu telah menemukan stabilitas di dalam dirimu sendiri. Dukun itu tersenyum dan berkata, dia kini tak lagi mencari cinta untuk melengkapi, tapi untuk menemani. Dan itu kekuatan besar. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk mengisi kekosongan dalam dirimu. Kamu telah menemukan kelengkapan di dalam dirimu sendiri. Kamu telah menjadi utuh. Kamu mencari seseorang untuk berbagi kehidupan, untuk berjalan bersamamu, untuk menemani perjalananmu, bukan untuk melengkapi dirimu yang kurang. Dan itu adalah kekuatan besar. Kamu tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanmu. Kamu adalah sumber kebahagiaanmu sendiri. Ini membuatmu menjadi pasangan yang kuat dan mandiri. Kamu tidak akan membebani pasanganmu dengan kebutuhanmu. Kamu akan menjadi sumber kekuatan bagi pasanganmu. Kamu akan menjadi pemimpin dalam hubungan. Memimpin dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Sebuah bukti bahwa kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Siap untuk menjalin hubungan yang sehat dan seimbang. Sebuah kekuatan yang menarik orang lain. Tetapi juga memfilter mereka yang tidak layak. Sebuah fondasi yang kokoh untuk hubungan yang bahagia. Judgment menjadi penutup yang sakral. Sebuah momen pencerahan dan pemurnian. Dukun itu meyakini bahwa kamu sedang mendekati momen panggilan jiwamu. Sebuah momen di mana kamu akan menyadari tujuan hidupmu yang sebenarnya. Sebuah kebenaran yang akan terungkap. Kamu akan tahu siapa yang harus dimaafkan, siapa yang telah melukaimu di masa lalu,
dan kamu akan menemukan kekuatan untuk memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri, untuk membebaskan diri dari beban masa lalu dan dendam yang mungkin kamu simpan. Siapa yang harus dilepas, siapa yang tidak lagi melayani dirimu, siapa yang menahanmu, dan kamu akan memiliki keberanian untuk melepaskan mereka. Meskipun itu sulit dan menyakitkan. Dan siapa yang akan tetap tinggal dalam cahaya barumu, siapa yang akan berjalan bersamamu di jalan yang baru, siapa yang akan mendukungmu dan mencintaimu seutuhnya. Sebuah momen pemurnian. Sebuah momen di mana kamu akan melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi melayani dirimu. Kamu akan membuat keputusan yang sulit tetapi diperlukan. Kamu akan memilih jalan yang benar untuk dirimu sendiri. Sebuah panggilan untuk hidup sesuai dengan tujuan jiwamu. Sebuah pengingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Kamu akan menjadi hakim dalam hidupmu sendiri. Membuat keputusan yang akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Sebuah akhir yang indah dari sebuah perjalanan yang sulit. Sebuah awal dari babak baru yang penuh dengan cahaya dan kebenaran. Sebuah takdir yang menunggu untuk diwujudkan. Kamu akan terkejut, sebuah kejutan yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Karena saat auramu mulai bersinar lebih terang, memancarkan energi positif dan menarik perhatian, orang yang kamu kira telah melupakanmu, seseorang dari masa lalu yang mungkin telah kamu lupakan atau anggap sudah tidak ada lagi dalam hidupmu, sebenarnya tak pernah bisa benar-benar pergi. Ia masih ada di sana. Di sudut hatinya, ia membawa penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi di antara kalian, sebuah beban yang ia pikul sendiri. Tapi juga secercah harapan yang belum sepenuhnya padam, sebuah percikan api yang masih menyala di dalam dirinya. Ia berharap bahwa masih ada kesempatan baginya. Ia berharap bahwa kamu masih membuka sedikit ruang di hatimu untuknya. Kita lihat siapa dia, dan apa yang ingin dia perbaiki sekarang. Apa yang ingin ia lakukan untuk menebus kesalahan masa lalu, sebuah kisah yang belum selesai. Sebuah takdir yang mungkin masih bisa diubah. Sebuah pertemuan kembali yang akan membawa kejutan, dan mungkin juga penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa masa lalu tidak selalu harus menjadi akhir. Kadang-kadang, masa lalu bisa kembali dengan kesempatan baru. Sebuah kesempatan untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan, dan untuk memulai kembali dengan cara yang lebih baik. Five of Swords kembali muncul dalam pembacaan ini, menandakan bahwa orang ini pernah memilih jalan yang menyakitimu dengan sengaja atau tidak sengaja. Sebuah keputusan yang egois, dia memilih menang sendiri daripada menjaga hatimu. Ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada perasaanmu. Sebuah tindakan yang meninggalkan luka yang dalam padamu. Ia mungkin telah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, atau melakukan tindakan yang mengkhianati kepercayaanmu. Tetapi keputusan itu kini menghantui pikirannya. Ia tidak bisa melupakan apa yang telah ia lakukan. Rasa bersalah dan penyesalan terus menggerogotinya. Ia menyadari bahwa kemenangan yang ia raih dengan menyakitimu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, melainkan sebuah kekalahan, sebuah kerugian yang besar. Ia melihat kembali masa lalu dengan penyesalan. Ia berharap bisa memutar kembali waktu dan mengubah keputusannya. Sebuah pengingat bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi. Dan kadang-kadang, konsekuensi itu datang kembali untuk menghantui kita. Ia sedang berjuang dengan luka yang ia ciptakan sendiri. Sebuah penderitaan yang ia alami sebagai akibat dari tindakannya di masa lalu. Sebuah bukti bahwa karma itu ada. Dan bahwa setiap tindakan memiliki reaksinya. Five of Wands menunjukkan bahwa saat ini dia sedang berjuang secara internal. Sebuah konflik batin yang menguras energinya, ada banyak tekanan dalam hidupnya, baik dari lingkungan sekitarnya maupun dari dalam dirinya sendiri. Dan hatinya tidak tenang, ia merasa gelisah, tidak damai. Ia mulai menyadari bahwa kehilanganmu bukan kemenangan baginya, tapi kekalahan terbesar dalam hidupnya.
Ia menyadari bahwa kamu adalah sesuatu yang sangat berharga yang telah ia sia-siakan. Ia melihat kembali hubungan kalian dengan penyesalan. Ia melihat apa yang telah ia hilangkan. Ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menggantikanmu. Ia sedang berjuang dengan kenyataan bahwa ia telah kehilanganmu. Sebuah kenyataan yang sulit untuk diterima. Ia merasa seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Mencoba menerima konsekuensi dari tindakannya. Sebuah perjuangan yang sulit dan menyakitkan. Ia merasa seperti sedang berada di tengah medan perang, dikelilingi oleh konflik dan kekacauan. Sebuah pengingat bahwa tindakan kita memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan bahwa kehilangan sesuatu yang berharga bisa membawa penderitaan yang mendalam. Ia sedang mengalami krisis batin. Sebuah momen di mana ia harus menghadapi kebenaran yang sulit. Nine of Swords memperjelas segalanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Dia belum tidur nyenyak sejak terakhir kalian berpisah. Malam-malamnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan penyesalan. Ia terus memikirkan apa yang telah terjadi. Rasa bersalah dan kata-kata yang ingin dia tarik kembali terus menghantuinya. Ia berharap bisa memutar kembali waktu dan mengubah apa yang telah ia katakan atau lakukan. Mungkin dia tidak pernah menyangka bahwa kehilanganmu akan membuat jiwanya terasa kosong. Ia berpikir bahwa ia bisa hidup tanpamu, bahwa ia bisa menemukan kebahagiaan di tempat lain. Tetapi ia salah, kehilanganmu meninggalkan lubang di hatinya. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ia menyadari betapa pentingnya kamu dalam hidupnya. Betapa berharganya kamu baginya. Ia merasakan sakit yang mendalam, sebuah sakit yang datang dari penyesalan dan kehilangan. Ia sedang mengalami penderitaan emosional yang luar biasa. Sebuah pengingat bahwa kita seringkali tidak menghargai sesuatu sampai kita kehilangannya. Dan bahwa kehilangan sesuatu yang berharga bisa membawa penderitaan yang mendalam. Ia sedang menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Sebuah penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Sebuah bukti bahwa cinta sejati meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. King of Pentacles reversed, menunjukkan bahwa stabilitas yang dulu dia banggakan kini runtuh. Sebuah fondasi yang goyah, bisa jadi secara materi. Ia mengalami kesulitan keuangan, emosi, ia merasa tidak stabil dan tidak aman, atau bahkan reputasi. Ia kehilangan rasa hormat dari orang lain. Kehilangan dirimu seperti kehilangan pusat keseimbangan hidupnya. Kamu adalah jangkar yang menahannya. Tanpamu, ia merasa goyah, tidak stabil. Ia menyadari bahwa stabilitas yang ia miliki sebelumnya tidak berarti apa-apa tanpamu. Ia menyadari bahwa kamu adalah sumber kekuatan dan stabilitas baginya. Ia merasa kehilangan arah, tidak tahu kemana harus pergi. Ia sedang berjuang untuk menemukan kembali keseimbangannya, untuk membangun kembali hidupnya, sebuah proses yang sulit dan menyakitkan. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan kehilangan itu telah berdampak pada setiap aspek kehidupannya. Sebuah pengingat bahwa hubungan yang sehat bisa menjadi sumber stabilitas dan kekuatan, dan kehilangan hubungan itu bisa membawa ketidakstabilan dan kekacauan. Ia sedang menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Sebuah penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Sebuah bukti bahwa kamu memiliki pengaruh yang besar dalam hidupnya. Ace of Wands menunjukkan bahwa di balik semua penyesalan dan penderitaan yang ia alami, dia membawa satu hal yang penting. Keinginan baru untuk mencoba lagi. Sebuah percikan harapan yang masih menyala di dalam dirinya. Ia ingin memulai dari awal, menyalakan kembali percikan yang dulu pernah redup di antara kalian. Jika kamu masih membuka sedikit ruang untuknya, ia berharap bahwa masih ada kesempatan kedua baginya. Ia ingin memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia ingin menunjukkan padamu bahwa ia telah berubah, bahwa ia telah belajar dari pengalamannya. Ia memiliki energi baru, semangat baru, dan visi baru. Ia siap untuk memulai perjalanan baru bersamamu. Ia siap untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ia siap untuk menggunakan energimu untuk kebaikan yang lebih besar. Ia adalah pencipta. Ia memiliki kekuatan untuk mewujudkan impiannya bersamamu. Ia adalah pembawa obor,
menyalakan api di dalam dirinya sendiri, dan berharap bisa menyalakan api di dalam hatimu lagi. Sebuah awal yang menjanjikan, sebuah bukti bahwa ia tidak menyerah pada harapan. Ia masih percaya bahwa ada kemungkinan untuk memperbaiki segalanya. The Wheel of Fortune mengisyaratkan bahwa semesta sedang mengatur pertemuan kembali di antara kalian. Roda takdir sedang berputar, membawa kalian kembali bersama. Bukan tanpa sebab, ada pelajaran yang harus kalian pelajari dari pengalaman masa lalu, ada penyembuhan yang harus terjadi. Dan mungkin, ada jalan takdir yang belum selesai di antara kalian. Sebuah cerita yang masih menunggu untuk diselesaikan. Sebuah babak yang belum ditutup. Pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana semesta. Sebuah kesempatan untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan, dan untuk tumbuh bersama. Kamu memiliki kesempatan untuk menulis ulang cerita kalian, untuk menciptakan akhir yang bahagia. Tetapi kamu harus siap untuk menghadapi masa lalu, untuk memaafkan, dan untuk membuka hati. Roda takdir sedang berputar, membawa kesempatan baru, tetapi kamu harus siap untuk membuat pilihan yang bijak. Kamu harus mengikuti intuisi, bukan emosi sesaat. Sebuah momen yang menentukan, sebuah bukti bahwa kamu memiliki kendali atas takdirmu sendiri. Kamu bisa memilih jalan yang ingin kamu tempuh. Sebuah kesempatan emas yang tidak boleh kamu sia-siakan. Sebuah takdir yang menunggu untuk diwujudkan. Ten of Cups reversed menandakan bahwa dia menyadari kebahagiaan yang dia cari di tempat lain ternyata semu. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan. Gambaran masa depan yang dia bayangkan tanpamu, hampa, kosong, tidak memiliki makna. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada bersamamu. Ia menyadari bahwa kamu adalah sumber kebahagiaan dan kepuasan baginya. Dan sekarang, dia mulai berpikir tentang apa yang bisa dia perbaiki. Jika diberi kesempatan, ia sedang merenungkan kesalahannya. Ia sedang mencari cara untuk memperbaiki segalanya. Ia ingin menunjukkan padamu bahwa ia serius, bahwa ia bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan melepaskanmu, dan ia ingin memperbaikinya. Sebuah penyesalan yang mendalam, sebuah keinginan yang kuat untuk kembali, sebuah bukti bahwa cinta sejati meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus, dan bahwa kehilangan cinta itu bisa membawa penderitaan yang mendalam. Ia sedang menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan ia ingin memperbaikinya, sebuah harapan yang masih menyala di dalam dirinya. The Emperor menegaskan bahwa dia ingin datang dengan versi dirinya yang lebih bertanggung jawab. Sebuah transformasi yang ingin ia tunjukkan padamu. Ia tidak ingin datang sebagai beban lagi. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Ia ingin datang sebagai sosok yang bisa kamu andalkan. Seseorang yang kuat, stabil, dan bertanggung jawab. Ia ingin menunjukkan padamu bahwa ia telah berubah, bahwa ia telah belajar dari pengalamannya, tetapi bisakah dia benar-benar berubah? Sebuah pertanyaan penting yang harus kamu jawab. Perubahan membutuhkan waktu dan usaha. Apakah ia benar-benar berkomitmen untuk berubah? Atau ia hanya ingin mendapatkanmu kembali? Perhatikan tindakannya, bukan hanya kata-katanya. Apakah ia menunjukkan bukti perubahan dalam perilakunya? Apakah ia bersedia bertanggung jawab atas tindakan masa lalunya? Sebuah pengingat untuk tidak mudah percaya pada janji-janji manis, untuk melihat ke dalam, untuk merasakan kebenaran yang tersembunyi. Kamu berhak untuk memiliki hubungan yang sehat dan stabil, dengan seseorang yang bertanggung jawab, sebuah harapan untuk perubahan, tetapi juga sebuah peringatan untuk berhati-hati. Judgment adalah pertanda akhir sekaligus awal, sebuah momen penentuan. Pertemuan ini bisa jadi penghakiman terakhir. Apakah kamu akan membuka pintu hatimu kembali untuknya? Atau akhirnya melepaskan dengan damai dan melanjutkan hidupmu tanpa dia? Sebuah keputusan yang sulit, kamu akan dihadapkan pada pilihan yang menentukan. Kamu akan dihakimi oleh dirimu sendiri. Kamu akan menilai apakah ia layak mendapatkan kesempatan kedua. Kamu akan mendengarkan suara hatimu dan membuat keputusan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Ini adalah momen di mana kamu akan melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi melayani dirimu.
Kamu akan memaafkan jika perlu. Kamu akan melepaskan jika itu yang terbaik. Dan kamu akan memilih jalan yang benar untuk dirimu sendiri. Sebuah panggilan untuk hidup sesuai dengan tujuan jiwamu. Sebuah pengingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Kamu akan menjadi hakim dalam hidupmu sendiri. Membuat keputusan yang akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Sebuah akhir yang indah dari sebuah babak yang sulit. Sebuah awal dari babak baru yang penuh dengan cahaya dan kebenaran. Sebuah takdir yang menunggu untuk diwujudkan oleh pilihanmu sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1111 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.